Halo, ketemu lagi di Sharing Santai dan hari ini gue mau ngasih tahu sedikit yang gue tahu tentang basic delivery stand up comedy. Kenapa cuma sedikit? Karena yang gue tahu juga tidak banyak. Jadi buat yang mau belajar stand up comedy masih awal-awal gitu, pasti lu akan diarahin untuk belajar yang namanya materi dan delivery. Karena ini adalah dua basic banget untuk belajar stand up comedy. Porsinya tiap komik atau tiap orang biasanya beda-beda. Ada yang lebih dominan deliverynya bagus, tapi materinya biasa aja. Ada yang materinya bagus, tapi deliverynya biasa aja. Ada juga yang kedua-duanya bagus, bahkan ada juga yang dua-duanya biasa aja. Jadi delivery dan materi ini porsinya beda-beda. Kalau gue sendiri, karena gue emang basicnya jarang ngobrol, jarang mau ngomong gitu, gue emang lebih seneng mendominasinya lewat tulisan. Makanya di video-video sharing santai sebelumnya ya isinya tuh teknik-teknik menulis gitu. Kayaknya baru ini doang nih video yang ada teknik deliverynya, dan ini juga cuma sebatas basic-basic aja. Karena gue ngerasa kayaknya untuk ngomongin basic-basic atau teknik delivery itu banyak komik yang jauh lebih jago dan mumpuni untuk ngajarin orang atau ngasih tahu gimana caranya. Cuma setelah gue tunggu-tunggu, ternyata nggak banyak juga yang ngomongin tentang basic-basic delivery stand up comedy. Jadi akhirnya gue bikin. Mudah-mudahan buat yang lagi belajar dan bingung gimana sih caranya ngelatih delivery di awal-awal, dengan adanya video ini semoga kalian jadi makin bingung. Karena yang gue tahu biasanya berasal dari teori gitu. Kalau orang-orang yang nggak biasa sama teori pasti apaan sih buat ngomong doang kok ribet banget gitu. Cuma karena gue orangnya seneng sama teori, jadi gue happy gitu belajar delivery yang baik tuh caranya gimana, aspeknya apa aja, terus step by stepnya mesti ngapain tuh gue seneng belajarnya. Jadi di video ini gue mau ngasih tahu dasar-dasar delivery sesuai sama apa yang gue tahu, yang gue jalanin, yang gue terapin, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Oke, sama seperti halnya membuat materi, menyiapkan atau merencanakan delivery juga harus punya tujuan biar nggak kemana-mana arahnya gitu. Sementara gue sendiri dari awal belajar stand up comedy yang bikin gue bisa ngerti, oh gini ya caranya bikin materi, oh gini ya caranya mendeliverikan materi gue. Itu adalah omongannya founder Stand Up Indo Bogor, komunitas, yang bilang kalau mau jadi stand up comedian caranya gampang, yaitu tinggal mindahin aja apa yang ada di otak kita ke otak penonton. Medianya lewat narasi, lewat tulisan, dan lewat penyampaian yang kita kasih ke penonton. Jadi kalau kita ngelihat sebuah kejadian, terus kepala kita mikir, itu lucu tuh. Nah, gimana caranya yang ada di otak kita ini bisa pindah ke kepala penonton dengan sama percis gitu. Nah, lewat narasi, lewat delivery yang kita sampaikan. Jadi orang juga menganggap kejadian itu, oh iya, lucu. Sebenarnya gitu doang. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa memindahkan apa yang ada di otak kita ke otak penonton. Salah satu caranya kalau di teknik delivery, yang pertama, kita harus bisa ilmu komunikasi. Yang kedua, harus bisa retorika. Yang ketiga, harus bisa propaganda. Buat orang yang nggak pernah belajar ilmu komunikasi atau nggak kuliah ilmu komunikasi, mungkin agak terdengar aneh gitu. Apaan sih nih kok ada ilmunya ya ngomong gitu. Bukan yang ngomong itu harus santun aja gitu. Gue juga taunya karena gue kuliah gitu di ilmu komunikasi, dan gue jadi tahu basic-basic ilmu komunikasi. Oh ternyata kalau mau menyampaikan pesan tuh ada caranya ya gitu. Kalau mau menyampaikan tujuan lewat pesan itu ada teorinya gitu. Nah, yang pertama, yang paling basic banget kalau mau belajar delivery, menurut gua sih ini jadi sambil gitu, sambil belajar delivery, sambil menulis materi stand up comedy juga, belajar yang namanya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang baik tuh yang seperti apa? Banyak orang yang agak salah persepsi ya, yang menganggap dia cara berkomunikasinya baik banget, dia jago banget, dia ngerti perasaan orang. Itu tuh kayaknya sih bukan cuman ilmu komunikasi yang dia kuasai, tapi ada ilmu-ilmu lain yang jauh lebih dalam. Sementara kalau ilmu komunikasi yang gua tahu itu cuma sebatas menyampaikan pesan aja dari komunikator ke komunikan. Atau kalau bahasanya dosen ilmu komunikasi gua zaman dulu, yang sampai sekarang gue masih ingat, ilmu komunikasi itu definisinya cuman proses menyampaikan pesan dari manusia ke manusia gitu doang. Jadi komunikasi yang baik ya ketika pesannya nyampe ya udah baik gitu.
Mungkin nggak keren, tapi baik. Jadi proses menyampaikan pesan dari manusia ke manusia. Sebatas itu aja. Jadi kalau lu ngerasa, kok gaya komunikasi gue jelek banget ya, coba deh lu ngobrol sama orang. Pesan lu nyampe nggak? Gitu. Kalau nyampe, berarti nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau nggak nyampe, nah berarti harus belajar menyusun kalimat, belajar menyusun kata demi kata, belajar membuka obrolan, menutup obrolan supaya pesan yang lu sampaikan tuh beneran nyampe. Yang kedua, habis belajar ilmu komunikasi, kalau mau memperbaiki delivery stand up comedy, mesti belajar, ini sambil memperbaiki penulisan materi stand up juga ya, belajar retorika. Retorika itu dalam arti gampangnya adalah seni berbicara, seni berbahasa, berbicara. Jadi kalau ilmu komunikasi itu tujuannya cuma sampai menyampaikan pesan ke manusia lain atau ke komunikan dari kita. Nah, retorika itu kita punya tujuan lain atau punya maksud lain setelah pesan itu nyampe. Misal, kalau efek komunikasi kan dalam ilmu komunikasi yang gue tahu itu ada 3. Ada kognitif, ada afektif, ada behavioral. Jadi ada 3 tuh efek komunikasi sesuai dengan tujuan komunikasinya. Yang pertama kognitif, itu tuh ketika kita nyampein pesan ke orang lain tuh menerima pesan itu, jadi tahu sama informasi yang kita sampaikan. Misal kita ngasih tahu, gue punya handphone baru loh, gue punya kamera baru loh. Nah, orang itu langsung tahu, oh Ridwan punya HP sama kamera baru. Ya, itu adalah efek kognitif. Jadi cuma sebatas itu doang. Menambah informasi atau membuat orang lain menjadi tahu sesuatu yang tadinya belum dia tahu. Efek komunikasi tahap selanjutnya adalah afektif. Jadi, pesan yang kita sampaikan punya tujuan lain, yaitu membuat orang punya perasaan yang sama. Punya perasaan yang sesuai sama apa yang kita inginkan. Misal, ketika gua ngomong, gua punya handphone baru loh, gua punya kamera baru loh. Tujuan dari kita ngomong itu sebenarnya apa sih? Oh, gua pengen bikin orang yang gua ajak ngobrol tuh sirik gitu. Ketika dia beneran merasa sirik, berarti target afektifnya sudah tersampaikan. Gue punya handphone baru dong. Terus tiba-tiba, oh punya handphone baru, enak ya lo gitu. Gue sih nggak kebeli handphone. Ketika dia sudah punya perasaan sirik, berarti tujuan dari komunikasi lu sudah mencapai level afektif gitu. Nah, yang terakhir, level yang paling tinggi adalah behavioral. Behavioral itu adalah efek komunikasi yang menimbulkan perilaku. Behavioral, perilaku, tindakan. Jadi ketika kita ngomong sebuah pesan atau menyampaikan sebuah pesan, orang itu bukan cuma punya perasaan yang sesuai sama yang kita inginkan, tapi orang itu juga punya perilaku atau tindakan yang sesuai sama yang kita inginkan gitu. Jadi ketika misalnya gue ngomong, gue punya handphone baru loh, gue punya kamera baru loh. Terus dia misal jadi sirik sama gue, habis itu dia pulang ke orang tuanya minta beliin HP baru gitu. Jadi setelah pesan itu sampai, dia punya tindakan yang sesuai sama apa yang kita harapkan atau yang kita rencanakan di awal gitu. Kalau di konteks stand up comedy, tentu efek behavioralnya adalah ketika kita menyampaikan materi, penontonnya bukan cuman tahu, bukan cuman punya perasaan yang sesuai sama yang kita inginkan, tapi penontonnya juga punya tindakan atau respon berupa tawa gitu. Jadi sebenarnya level seorang stand up comedian dalam berkomunikasi itu bukan cuma nyampein pesan terus penontonnya nangkep, tapi penontonnya harus ngerasain perasaannya, penonton juga harus punya respon dari perasaannya, dan penontonnya juga harus memberikan reaksi atau perilaku yang sesuai sama target komunikasi kita, yaitu tertawa. Gila, pusing kan lu? 3 SKS nih. Terus setelah kita udah tahu ilmu komunikasi, retorika, kita juga kalau di level selanjutnya butuh yang namanya ilmu propaganda. Secara istilah, propaganda tuh mungkin kesannya negatif ya. Kayak, ini propaganda banget sih omongannya. Tapi sebenarnya propaganda tuh kan secara definisi adalah, apa ya bahasa gampangnya ya. Jadi kita mengkomunikasikan sesuatu pesan dengan tujuan membuat orang lain itu memihak pada kita.
Kalau konteksnya stand up comedy, ngejelasinnya lebih gampang nih. Misal kita punya premis yang bertolak belakang sama pandangan umum atau norma-norma yang orang udah tahu, kesopanan, tata krama apa gitu. Misal kayak berbuat baik atau nyebrangin nenek-nenek di pinggir jalan adalah perbuatan yang baik. Itu kan standar ya, pandangan umum. Sementara kita pengen bikin materi nyebrangin nenek-nenek di pinggir jalan itu adalah perbuatan yang jahat tahu. Nah, supaya kita bisa membuat penonton berpindah dari yang menganggap sesuatu itu baik menjadi sesuatu itu jahat sesuai sama apa yang kita inginkan, itu butuh teknik yang namanya propaganda. Atau kalau misalnya kebalikannya, sesuatu yang menurut orang lain jahat, tapi kita pengen bikin orang itu percaya kalau itu tuh nggak jahat, itu tuh baik. Gitu. Kayak misal begal motor. Orang tuh kan pada sebel ya, kenapa sih di dunia ini ada begal motor malam-malam bikin orang itu jadi takut pulang sendirian. Sementara kita misal pengen bikin materi, gue sih setuju ya dengan adanya begal motor malam-malam, supaya kita nggak keluar malam gitu. Nah, untuk membuat orang lain bisa berada di posisi kita, itu butuh yang namanya propaganda. Tapi kalau lo baru mulai stand up comedy, nggak usah ribet-ribet mikirin kayak gitu. Mending belajar komunikasi dulu. Karena nanti secara tidak langsung, kalau lo memang udah lancar berkomunikasi, berretorika, secara kebutuhannya juga 2 tahun, 3 tahun stand up, lo akan bosen gitu dengan materi-materi yang kok sudut pandangnya sama umum ya gitu. Misal lu lihat ada kecelakaan motor, terus ada orang ngerubungin. Biasanya kan sudut pandangnya, ngapain sih nih orang-orang ngerubungin orang yang lagi ketabrak, bukannya dibantuin. Lu akan ada momen dimana lu ngerasa, ya kalau ada yang ketabrak memang harus ditonton kali gitu. Jadi entah bagaimana menyusun kalimatnya ya, tapi akan timbul pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang sama norma-norma umum atau hal-hal umum. Begitupun kalau misalnya kita pengen membuat materi yang sifatnya dukungan. Kalaupun materinya memang sudah sesuai sama norma-norma umum, misal buang sampah sembarangan itu perilaku yang tidak baik. Nah, kita pengen menekankan itu supaya orang makin percaya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Itu juga bisa menggunakan propaganda supaya orang yang tadinya biasa aja ngelihat orang lain buang sampah sembarangan jadi makin sebel gitu. Ini udah tahu nggak baik masih aja buang sampah sembarangan gitu. Efeknya bisa menjadi seperti itu. Tapi awal-awal di stand up, yaitu urutannya belajar ilmu komunikasi dulu. Abis itu kalau ngerasa kayaknya gue udah bisa nih ngomong, kayak gue udah lancar nih ngomong, tapi kok penontonnya masih belum ketawa ya. Itulah yang biasanya dialami oleh para penyiar radio ikut stand up, pembawa acara ikut stand up gitu. Secara public speaking bagus gitu, secara intonasi menarik, tapi kok nggak lucu ya. Mungkin secara ilmu retorikanya dia belum menerapkan aja gitu. Jadi dia belum tahu kalimat mana yang harus dimasukin duluan, kata apa yang harus ditaruh belakangan. Ya gitu, sesuai sama tujuannya gitu. Tujuannya mau bikin orang kaget, tapi kok punchline-nya di depan udah dibuka, jadinya orang nggak kaget gitu. Itu juga ada teorinya. Nah, setelah udah tahu teori-teori dasar ilmu komunikasi, retorika, dan propaganda, misalnya kalau udah tahu, atau 2 aja cukup, ilmu komunikasi, retorika, atau 1 aja cukup. Seenggaknya dengan lu bisa ilmu komunikasi yang baik aja, kalau cuma jadi komik open mic mah bisa lah. Setelah lu udah tahu teori dasarnya, untuk belajar delivery, kemudian praktek. Prakteknya yang paling gampang adalah kita belajar public speaking. Public speaking khusus stand up comedy itu sebenarnya bisa dibilang lebih gampang, tapi di satu sisi juga mungkin lebih susah ya. Lebih gampangnya, kita tuh secara public speaking bisa menjadi diri kita sendiri. Kalau public speaking untuk MC, untuk penyiar radio, untuk pembawa berita, itu kan kita nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu. Kita harus sesuai sesuai suasana banget. Kalau siaran, moodnya tuh harus dijaga banget supaya yang denger tuh juga bisa lebih semangat. Kalau siarannya pagi atau kalau siarannya sore juga nggak boleh yang terlalu menggebu-gebu gimana gitu, biar tetap kerasa santai-santai sorenya gitu. Sementara di stand up tuh kita mau tampilnya kapan, mau materinya apa ya terserah kita aja. Public speakingnya bisa jadi diri sendiri gitu, lebih enak, lebih bebas.
Cuma target public speakingnya kalau stand up mungkin lebih berat karena kita bukan cuman harus bikin orang mau merhatiin kita, tapi kita juga harus bisa bikin orang ketawa gitu, orang tertarik sama apa yang kita omongin, orang percaya sama yang kita omongin. Bukan cuman suaranya bagus, enak didengar, tapi juga efek selanjutnya ya menghibur. Itu kan tugasnya seorang stand up comedian yang mungkin agak lebih berat dari public speaker yang lain. Nah, belajar public speaking untuk stand up comedy sebenarnya karena kita dibebaskan untuk menjadi diri kita sendiri, bisa belajar di mana aja, bisa belajar kapan aja gitu. Kita belajar ngobrol sama teman, ngobrol sama orang, dan kalau bisa sih variasi orangnya tuh beragam. Jadi kita bukan cuman sering ngobrol sama orang yang sepantaran, tapi kita juga belajar membiasakan diri ngobrol sama orang yang mungkin lebih tua, jabatannya lebih tinggi, atau mungkin yang lebih muda, yang lebih kaya dari kita. Karena perbedaan itu akan membuat kita ngomong tuh dengan cara yang berbeda juga. Kita ngomong sama teman kita yang miskin dan ngomong sama teman kita yang kaya pasti beda gitu. Kalau sama yang kaya kan agak nunduk dikit, iya deh iya. Kalau sama yang miskin kan dangak terus biasanya. Itu juga gaya public speaking yang perlu diketahui atau dilatih berkali-kali sambil latihan. Kalau di masa sebelum pandemi mungkin kita bisa latihan di open mic tiap minggu. Kita latihan delivery, latihan materi, latihan public speaking, ketemu orang yang beda-beda. Sementara kalau di masa-masa seperti ini open mic juga jarang ada. Salah satu alternatifnya yang gua sampai sekarang masih lakuin adalah dengan ngedengerin orang ngobrol, kayak dengerin podcast, dengerin siaran radio. Karena secara tidak langsung ketika kita sering mendengar orang ngobrol, secara intuisi tuh kayak tiba-tiba kita bisa jadi ngikutin dia loh. Kayak bercandaan-bercandaan anak podcaster tuh entah kenapa gue jadi suka ikut keluar dari mulut gue, padahal gue nggak pernah bercanda kayak gini sebelumnya gitu. Jadi dengan sering mendengarkan orang ngobrol juga bisa melatih public speaking. Cuman ya sesekali dilatih secara langsung, kita ngomong langsung, kita ngobrol langsung, gimana caranya. Kalau bisa tampil di depan publik, di depan orang yang beneran nonton kita, itu jauh lebih baik. Tapi kalau enggak juga tetap bisa belajar pelan-pelan sendirian gitu. Terus tahapan lagi kalau mau belajar dari delivery. Nah, kalau mau belajar dasar-dasar delivery, selanjutnya tahapannya tadi kan harus punya tujuan. Tujuannya apa? Yang kedua harus bisa teori-teori dasar ilmu komunikasi, public speaking, retorika. Yang ketiga harus latihan public speaking. Yang keempat harus latihan acting. Untuk menjadi stand up comedian nih deliverynya, lu juga harus bisa acting. Karena materi yang kita bikin akan kita bawakan jauh hari setelahnya. Misal kita bikin materi hari ini tentang kekesalan kita terhadap netizen di sosial media. Kok nih netizen tuh gini banget sih, nyebelin banget sih. Tapi mungkin kita bawainnya minggu depan, di saat kita nggak sebel sama netizen. Tapi kita tetap harus membawakannya seolah-olah saat ini juga kita lagi sebel sama netizen. Dan itu butuh acting. Berpura-pura aja secara emosi, secara pembawaan gitu. Jadi nggak usah belajar acting untuk beneran acting, tapi belajar acting untuk membawain materi stand up. Makanya teman-teman stand up comedian kan banyak yang setelah jadi stand up comedian diajakin main film, main sinetron segala macam, karena basic actingnya tuh udah ada ketika kita membawakan materi stand up kita. Gitu. Jadi belajar acting juga penting. Gua nggak jago acting, gue bahkan bisa bilang gua nggak bisa acting, tapi untuk membawakan materi stand up gue tahu kapan gue harus sok-sokan marah, sok-sokan sedih, sok-sokan nyebelin, sok-sokan nyolot, kayak sok-sokan selengean gitu, atau sok-sokan ramah, sok-sokan menderita. Itu tuh gue tahu ketika gue bawain materi gue. Jadi sesuaikan sama kemampuan dan kebutuhannya aja. Kalau gue sih gitu. Makanya menurut gue delivery itu akhirnya menjadi tidak terlalu penting, karena tinggal bisa sedikit aja tuh cukup untuk membawakan materi stand up gue gitu. Yang terakhir basic delivery untuk stand up comedy adalah stay on the beat. Stay on the beat tuh terusannya acting. Jadi turunan dari acting membawakan materi dengan emosi yang sesuai sama materinya. Habis itu kita sambung dengan materi lain dengan emosi yang mungkin berbeda atau sama.
tapi kita tetap stay on the beat. Apa ya? Kalau secara definisi sih gue juga agak bingung jelasinnya, tapi secara contoh aja, kayak misalnya materi lu tuh dari satu set ada emosinya beda-beda. Ada yang openingnya lu seneng, terus lu marah-marah, lu sedih, abis itu lu marah lagi, abis itu lu seneng lagi gitu. Nah, di perpindahan beat ini, di perpindahan emosi ini, lu nggak boleh mengeluarkan ekspresi di luar emosi yang seharusnya. Jadi, ketika emosinya lagi marah, sampai menutup pun, ya lu tetap harus marah-marah gitu. Ketika muka lu lagi kenceng, penonton ketawa pun, lu tetap harus kenceng mukanya. Stay on the beat, tetap pada beatnya gitu. Apa sih? Nah, jadi itulah 5 basic delivery yang bisa gue kasih tahu, yang sesuai sama apa yang gue tahu. Mungkin banyak yang pusing gitu dengarnya, kok ilmu gue tidak nambah ya nonton acara ini ya gitu. Tidak apa-apa, karena itu kan mungkin jalannya beda gitu. Cara lu untuk mendapatkan delivery yang bagus untuk stand up comedy lu mungkin nggak sama yang gue jalani. Jangan semuanya disamain gitu. Sama seperti penulisan materi stand up. Kalau gue nulis materi stand upnya begini, terus lu ngikutin gue begini, kok gue nggak bisa ya mungkin jalannya beda gitu. Jadi itu aja yang pertama, ketika lu mau melatih delivery, lu harus fokus dulu tujuannya apa. Delivery lu tuh pengen apa gitu. Yang kedua, setelah lu punya tujuannya, kalau tujuannya kita sama, ya berarti turunannya ke bawahnya sama. Kalau tujuannya kita beda, ya mungkin bisa sama, mungkin bisa enggak turunannya. Yang kedua adalah belajar teori-teori atau ilmu-ilmu komunikasi yang basic. Ilmu komunikasi, ilmu retorika, kalau perlu ilmu propaganda. Setelah lu udah tahu basic-basic itu, mulailah belajar menerapkan ilmu itu lewat belajar public speaking, belajar ngobrol sama teman, ngobrol sama orang, dengerin orang ngobrol, atau manggung sekalian gitu. Atau biasanya lu cuman ngedengerin temen lu cerita, mulailah lu yang memancing cerita, lu yang nanya gimana sih itu, gimana sih gini, kemarin gimana gitu, lu yang nanya. Abis itu udah mulai belajar public speaking, mulailah belajar acting. Ini bukan lagi hal yang bisa dipelajari di keseharian. Kalau acting ngebawain materi itu emang paling enak ngebawainnya sambil kita ngebawain materi gitu, ngelatihnya sambil kita ngebawain materi. Jadi materinya kayak gimana, emosinya harus seperti apa, cobalah kita bawakan, kita berakting membawakan sesuai sama apa yang seharusnya gitu. Habis itu yang kelima, yang terakhir adalah stay on the beat. Jangan gampang tergoda sama reaksi penonton, karena dengan lu bisa itu, kedepannya ketika lu bikin materi stand up, apapun materinya bisa lu bawakan dengan menarik. Dan terakhir dari gua ngerasa delivery materi stand up comedy itu mungkin tidak terlalu penting, karena ya gua lebih fokus mikirin gimana materi ini secara tulisan aja tuh udah bagus atau udah kerasa setup dan punchline-nya. Cuma setelah kemarin gua nonton di Netflix stand up komedian namanya Sebastian Maniscalco, kalau nggak salah. Yang gue suka tuh yang judulnya What's Wrong with People. Jadi dia tuh deliverynya menurut gue bagus banget, intonasinya bagus banget, artikulasinya, mimik wajahnya, power suaranya itu tuh kayak bagus banget. Dan dari kemampuan public speaking yang bagus banget itu dan delivery yang bagus banget itu, ternyata kalimat yang biasa aja tuh beneran bisa jadi kalimat yang punya magic, punya power, yang bisa bikin kita tuh tetap mau nonton dia walaupun ini belum lucu nih, tapi tetap mau nonton gitu. Jadi sekarang dan kedepannya gue akan melatih lagi delivery gue, akan melatih lagi public speaking gue, menyesuaikan dengan kebutuhan materi gue. Karena capek juga loh bikin materi bagus, pengen gitu sekali-kali bikin materi sampah, delivery bagus, hasilnya oke. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video sharing santai selanjutnya. Dadah!